Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Huta Barat dengan NPM 210 240 100 44. Saya dari kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang digitalisasi pertanian. Sebelum masuk ke digitalisasi pertanian, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu digitalisasi. Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Nah, dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Jika sudah di tahap digitalisasi, perusahaan sudah mampu mengubah proses bisnis dan menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan. Setelah itu, kita masuk kepada apa itu digitalisasi pertanian. Pertanian digital merupakan kegiatan yang mengoptimalkan teknologi untuk berbagai aspek dalam subsistemnya. Dalam masa peralihan dari pertanian konvensional ke pertanian digital, dilakukan upaya-upaya untuk merubah metode pertanian menggunakan penerapan teknologi dalam segala aspeknya. Nah, upaya-upaya inilah yang disebut dengan digitalisasi pertanian. Digitalisasi pertanian dapat menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya alam dan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, dan pertanian seperti penggunaan air, pupuk, pencemaran kimiawi, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena di dalam digitalisasi pertanian sudah menerapkan produksi dengan menggunakan digitalisasi, maka kita harus mengetahui apa itu digitalisasi produksi. Digitalisasi produksi sudah dikembangkan ke arah digital sejak era revolusi industri 4.0 dimulai. Lini produksi perlahan beralih ke teknologi digital. Hal inilah yang membuat hasil produksi lebih seragam kualitasnya walau dengan pengawasan minim, dan hanya perlu mengambil tindakan apabila sistem memberikan peringatan. Nah, hal seperti ini tentu merupakan perubahan yang sangat besar jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia yang seutuhnya. Kekuatan data yang di-provide oleh sistem maupun dari satelit itu bisa menentukan ujungnya. Semuanya sudah transparan oleh data yang sudah dikumpulkan oleh sistem. Jadi, setelah sudah mempunyai data-datanya, itu nanti bisa dimitigasi risikonya, profilingnya seperti apa. Data-data tersebut nanti bisa membantu dari Kementerian Pertanian atau pemerintah untuk membuat keputusan. Program kerja yang lebih baik karena semuanya itu data-datanya sudah termonitor dan sudah terkumpulkan oleh proses digitalisasi tadi. Pada abad 21 pertanian 4.0 go digital, pada perkembangan pertanian di abad 21 ini lebih menitik beratkan pada pertanian berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi dan IoT atau Internet of Things, machine learning, big data, penghematan air, pemanfaatan lahan terbatas, peningkatan produktivitas, peniadaan pestisida, dan juga jangkauan yang lebih sempit dan lokal. Seperti penggunaan sistem automation dan sensor, memungkinkan pertanian dilakukan secara presisi dan mengurangi biaya baik dari tenaga kerja serta biaya operasional. Nah, apa sih manfaat dari digitalisasi produksi? Manfaat dari digitalisasi produksi yang pertama, hasil panen lebih seragam. Yang kedua, efisiensi kos produksi seperti pupuk, air, listrik, dan lain-lain. Ketiga, waktu panennya yang lebih akurat. Yang keempat, efisiensi tenaga kerja. Yang kelima, produktivitas lahan pertanian. Yang keenam, pendataan petani yang lebih akurat. Nah, ini adalah contohnya untuk digitalisasi pertanian yang ada di dunia.
baik menggunakan greenhouse maupun di indoor vertical farming, sebetulnya semuanya bisa diaplikasikan sistem IoT atau Internet of Things, dan juga data untuk digitalisasi pertanian. Tapi di masa sekarang ini, banyak generasi milenial yang beranggapan bahwa kalau milenial dan modern itu pasti menggunakan teknologi masa kini, misalnya ada mesin-mesin alat canggih dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka masih sering mengeluarkan statement bahwa pertanian di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan tenaga manual. Nah, ini merupakan masalah yang terjadi di generasi milenial sekarang ini, sehingga penerus sebagai petani sangat sedikit di Indonesia sekarang. Nah, salah satu solusi yang saya ambil di sini adalah dengan menerapkan indoor vertical farming. Indoor vertical farming sepenuhnya menerapkan digitalisasi pertanian, mulai dari produksi, distribusi, dan juga pemasaran. Sistem pertanian yang bersih menjadi daya tarik tersendiri bagi petani milenials untuk menjalankan pertanian tersebut. Nah, teman-teman, pada gambar ini adalah contohnya yang sudah pernah diterapkan. Karena yang pertama tadi, digitalisasi pertanian ini menggabungkan beberapa multidisiplin ilmu. Jadi, mungkin yang sekarang itu pertaniannya hanya pertanian, elektro hanya elektro, lalu teknik mesin hanya teknik mesin. Namun, di digitalisasi pertanian, semuanya bersatu padu. Jadi, orang yang basicnya di elektro, maupun di agronomi, ataupun di agribisnis, dan lain-lain sebagainya, semuanya bekerja sama untuk menciptakan pertanian yang memang berkelanjutan dan juga berbasis digital. Di sini ada botanisnya juga untuk penelitian tanamannya, lalu juga ada agronomis, ada formulatornya juga, dan yang di bagian sebelah kanan ini bisa dilihat itu dari teknik elektro ya. Jadi, untuk elektrikal, arus kuat, arus lemah, dan juga IT, dan lain-lainnya, semuanya bersatu menggabungkan disiplin ilmu untuk diterapkan ke pertanian. Nah, dari sinilah nanti diharapkan akan melahirkan agripreneur untuk Indonesia. Nah, teman-teman, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai digitalisasi pertanian. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.